Halo guys, jadi kali ini kita berkunjung ke salah satu rumah tenun yang mengelola kain tenun khas Palembang. Nah, seperti ini suasana dari tempat rumah produksinya teman-teman. Dan ini adalah salah satu rumah produksi yang ada di kota Palembang ya. Di sini ada banyak ragam produk yang dijual ataupun kain dan motif yang dijual di sini. Tapi sebelum kita bahas tentang produk yang dijual di rumah produksi kain tenun ini, kita akan cari tahu dulu di mana sih tempat produksi kain tenun ini. Nah, jadi rumah produksi kain tenun ini berada di Jalan Aibtu Awahab, Kelurahan 15 Ulu, Kertapati teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, saat kalian masuk ke Jalan Aibtu Awahab ini, kalian akan melihat gapura besar yang bertuliskan Kampung Tenun Tuan Kentang. Nah, jadi di sini bisa kalian pastikan sendiri kan, di sini ada banyak sekali rumah produksi kain tenun khas Palembang. Bukan hanya satu ataupun dua, tapi ada banyak loh teman-teman. Nah, di sini kita akan mengunjungi salah satu yang berada di Jalan Aibtu Awahab ini, yaitu nama tokonya Haris Jaya. Nah, mau tahu siapa pemiliknya? Langsung aja kita wawancara ya. Yuk. Jadi di sini Rizka mau tanya-tanya soal usaha. Nah, usaha Mbak ini kan tentang kain. Kalau boleh tahu sejak kapan Mbak memulai usaha kain ini? Kalau usaha kain ini kan dari orang tua ya, turun temurun. Kalau kita melanjutkannya dari 2014-an. Oh, dari 2014. Tapi awalnya itu dari orang tua. Dari orang tua sekitar tahun 80-an. Jadi membangunnya itu dari orang tua baru turun Iya, temurun. kita turun temurun. Kalau untuk jenis usaha yang kain yang ada di sini itu ada apa saja Mbak? Kalau kita lebih ke produksinya kain tenunnya ya. Dari kain tenun. Macam-macam sih, banyak. Jadi kain tenunnya itu langsung dari sini ya? Iya, kita produksi langsung. Jadi pas langsung dari langsung ditaruh di galerinya. Jadi misalnya tamu tuh juga bisa lihat prosesnya juga, Ya. sebagai edukasi mereka. Jadi langsung ada tangan yang lain Ya. langsung. Kalau untuk keunikannya dari kain yang dibuat di galeri ini? Kalau keunikannya itu masing-masing ya Mbak ya, dari cara pembuatannya juga kan beda antara jemputan sama kain tenun. Kalau kain tenun kan mungkin dengan motif-motif yang beragam kayak bebek taman, gajah mada, itu mempunyai keunikan sendiri, Jadi mempunyai makna sendiri sih. antara kain tenun sama Ya, kain. kalau jemputan kan beda dia. Kalau dalam prosesnya pun beda. Kalau untuk kesulitan dari usaha yang Mbak bangun ini apa Mbak? Kalau kesulitan sih mungkin ke bahan baku ya, kadang bisa naik, kadang turun gitu. Kalau misalnya di masa pandemi kan, untuk omsetnya sendiri itu berapa Mbak? Dari Kalau sebelum masa atau pandemi ya memang mengurangi apa ya? Iya. Sangat mengurangi ya, 50% dari omset lah ya. Jadi turun 50%. Ada dampaknya ya. Kalau untuk pembeli itu biasanya dari daerah Palembang atau kadang ada dari luar kota? Kita punya dropship tersendiri sih, tapi kadang kita juga melalui online juga. Oh, jadi pemasarannya itu secara online juga ada. Iya. Ada juga kayak pengepul udah langganan kayak gitu. Kalau untuk proses pembuatannya itu? Proses pembuatannya kain apa? Kain tenun. Ya, kain tenun. Banyak sih prosesnya. Ada di belakang, nanti langsung dilihat. Kalau di sini kan tinggal finishing aja, tinggal masang limar aja. Kan sebelumnya ada pencelupan, ada pelimaran, ada pembulungan benang. Itu gitu. prosesnya di Panjang. belakang Mbak ya? Ya, ini bisa dilihat prosesnya. Terus kalau kain jemputannya itu sama? Kalau kain jemputan itu beda sama tenun. Kalau tenun kan kita pakai ATBM, alat pesimukan tenun. Kalau jemputan kan dia Langsung ditenun. dilukis, enggak, dia bukan ditenun, dia hanya dilukis sama diikat. Setelah dia
motif kayak bulat-bulat kayak gini kan. Oh ya. Itu diikat. Kalau kain tenun dia diprosesnya pakai mesin ATBM. Mesin ATBM namanya. Kalau kita lebih produksinya ke kain tenunnya. Kalau untuk harga dari kain tenunnya ini? Kalau harga kain tenun mulai dari harga 300 sampai 2 jutaan ya. Itu yang membedakan tingkat harganya itu yang Dari apa? bahan bakunya. Oh, Kalau yang paling murah itu bahan katun, benangnya benang katun. Kalau yang paling mahal itu sutra akul. Oh, jadi lebih mahal. Dari bahan baku ya. Karena sutra juga susah kan? Iya. Jadi di sini bukan cuma jual kain, ada berbagai kayak Iya. baju gitu ya Mbak. Ada produk jadinya juga gitu. Jadi bisa Jadi, dipasang. jadi banyak pilihan kalau orang mau datang ke Iya. sini. Jadi kalau seperti itu, terima kasih Mbak Iya. wawancaranya. Nanti saya langsung lihat ke Boleh. belakang ya. Iya. Nah, itu dia wawancara kita bersama Mbak Yuli, pemilik dari rumah produksi kain tenun Haris Jaya. Nah, ini dia penampilan dari kain-kain yang dibuat langsung oleh rumah produksi Haris Jaya ini, teman-teman. Tuh, cakep-cakep kan? Ada banyak beragam motif dan bentuk serta ukurannya. Nah, untuk bahannya ini juga ada yang terbuat dari kain katun, kain sutra, ataupun kain viskos. Nah, untuk pewarnaannya juga ada yang menggunakan pewarna alam loh, teman-teman. Keren banget kan? Nah, teman-teman, selain kain jemputan dan tenun, di sini juga ada yang namanya kain blongket tretes dan juga kain japri ataupun ada kain tajung. Nah, kain-kain ini adalah kain khas Palembang semua loh, teman-teman. Keren kan? Jadi, buat kalian yang mau cari kain khas Palembang bisa banget ke toko Haris Jaya ini. Ataupun buat kalian yang di luar kota, kalian bisa kepoin aja langsung Instagramnya, yaitu @jumputan_tenun_kc Haris Jaya. Karena toko ini bukan hanya menjual kain dan beragam bahan mentah, tapi juga ada bahan jadinya, teman-teman, seperti tas, dress, tunik, atasan untuk perempuan ataupun laki-laki, dan juga ada banyak ukuran yang sesuai dengan ukuran tubuh teman-teman. Nah, jadi di sini ada proses pembuatannya. Langsung aja kita masuk. Kalau ini lagi buat kain apa, Mbak? Ini yang kain tenun ya. Tinggal ditenun aja. Kalau masalah pelimaran kan ada prosesnya. Ini sama kain tenun. Iya. Nah, jadi itu saja kunjungan kita kali ini ke tempat usaha kain tenun. Jadi, sampai jumpa.